Masih terlihat kan? Angguk-angguk aja, angguk-angguk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk semuanya yang berada di rumah. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Sofia Yulianti sebagai moderator dari kelompok 3, di mana pada kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama ada Sartika Indriati, yang kedua ada saya sendiri yaitu Siti Sofia Yulianti, yang ketiga ada Siva Adila, dan yang keempat ada Fadil Dwi Jayanto, yang kelima ada Rafina Rosalia, dan yang keenam ada Dinda Elfitri Ningsih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip bimbingan belajar TIK di sekolah, di mana pada materi pertama akan disampaikan oleh, di mana pada pokok pembahasan pada kali ini itu ada 2 pokok pembahasan, yaitu mengenai prinsip-prinsip bimbingan TIK di sekolah, yang kedua yaitu belajar dan membelajarkan. Materi pertama mengenai prinsip-prinsip bimbingan TIK di sekolah akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan yaitu prinsip-prinsip bimbingan TIK di sekolah. Ada prinsip umum penggunaan teknologi. Dalam hal ini, PCT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan, dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. Yang kedua yaitu optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian, atau up-to-date, kemodernan, dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu menarik. Dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Yang keempat yaitu merangsang daya kreativitas berpikir belajar. Dengan menggunakan ICT, tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal yang terdapat di dalam diri mereka. Seorang anak yang punya kreativitas tinggi tentunya berbeda dengan pelajar yang memiliki kreativitas yang rendah. Pelajar yang mempunyai kreativitas tinggi tentunya akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul. Begitu pula sebaliknya dengan pelajar yang berkreativitas yang rendah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer menurut Amali, antara lain yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan suatu pembelajaran yang berbasis komputer, sebuah lembaga harus berorientasikan kepada tujuan dari pembelajaran itu sendiri, baik secara standar kompetisi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu berorientasi pada pembelajaran individual. Pembelajaran berbasis komputer juga menerapkan pembelajaran secara individual, di mana pembelajaran dapat memberikan suatu keleluasaan atau kebebasan pada peserta didik dalam menggunakan atau meluangkan waktu dan program pembelajaran yang telah diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu berorientasi pada pembelajaran mandiri. Jika pembelajaran berbasis komputer bersifat individual, maka pembelajaran ini menurut peserta didik agar belajar secara mandiri dan guru berperan hanya sebagai fasilitator dan mediator. Semua pengalaman peserta didik dikemas dalam sebuah rancangan pembelajaran.
Yang selanjutnya yaitu berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, diharapkan seluruh peserta didik dapat mampu menyelesaikan semua pengalaman belajar yang telah dikemas dalam sebuah pembelajaran yang berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan latihan atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan baik dan benar. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah membacakan mengenai prinsip-prinsip bimbingan TIK di sekolah. Adapun materi yang selanjutnya masih mengenai prinsip-prinsip bimbingan TIK di sekolah akan disampaikan oleh Rafina Rosalia. Kepada Rafina dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Di mana prinsip ini dimuat dalam Suwarsi tahun 2011. Ada 5 prinsip yaitu, yang pertama, pemanfaatan TIK dalam pendidikan hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam keseluruhan pembuatan keputusan TIK. Yang kedua, TIK hendaknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna untuk menggunakan semata guna meningkatkan dirinya, baik dari segi intelektual, spiritual, sosial, maupun ragawi. Yang ketiga yaitu pemanfaatan TIK hendaknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung dengan manusia, dengan lingkungan sosial budaya, dan lingkungan alam, agar mampu memelihara nilai-nilai sosial dan humaniora, dan kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu pemanfaatan TIK hendaknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan pembelajaran tanpa TIK karena tuntutan penguasaan kompetensi terkait dalam rangka mengembangkan seluruh potensi siswa secara seimbang. Yang terakhir yaitu pemanfaatan TIK hendaknya mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, sehingga tidak hanya puas menjadi konsumen informasi berbasis TIK. Selanjutnya yaitu tentang pengertian belajar yang akan saya jelaskan sendiri. Pengertian belajar. Yang pertama, menurut Walara Rahmat tahun 1999, belajar ialah suatu aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang bersifat permanen. Yang kedua, menurut Muhammad Surya, belajar diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga ada pengertian belajar menurut Witherington. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru, berbentuk keterampilan sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Selanjutnya ada materi belajar menurut Gage and Berliner. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Selanjutnya ada menurut Winkel. Belajar adalah suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Belajar adalah suatu proses atau usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses
belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rafina Rosalia yang telah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bimbingan TIK dan pengertian belajar. Adapun materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sipa Adila. Kepada Sipa dipersilahkan. Baiklah, saya Syifa Adila akan melanjutkan materi, yaitu prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar. Prinsip ini dikemukakan oleh Ratual ABI tahun 1961, yaitu ada 10 prinsip. Yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Maksud dari kesiapan siswa di sini ialah kondisi di mana siswa sudah memungkinkan, sudah dapat melangsungkan pembelajaran. Yang kedua, ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses agar proses pembelajaran itu terarah. Motivasi di sini ialah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhan dari siswa untuk melangsungkan pembelajaran. Yang ketiga, ada prinsip persepsi, di mana seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain, sehingga persepsi ini dapat mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat, ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Selanjutnya, prinsip yang kelima, prinsip perbedaan individu. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu dalam kelas, sehingga dapat memberi kemudahan mencapai tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan mengalami kegagalan untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa tersebut. Selanjutnya, prinsip keenam, prinsip transfer dan retensi. Prinsip transfer ini ialah belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi yang baru. Kemudian prinsip retensi. Prinsip ini maksudnya ialah di mana kemampuan seseorang untuk menggunakan hasil belajar yang telah dia pelajari tersebut. Kemudian ada prinsip ketujuh, prinsip belajar kognitif. Prinsip belajar ini melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif, di mana proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru yang ia dapatkan. Prinsip ini mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Selanjutnya ada prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validasi evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini. Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan belajar. Terakhir, prinsip ke-10, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Sehingga belajar psikomotor ini mengandung dua aspek, yaitu aspek mental dan aspek fisik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa Adila. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Wijayanto. Kepada Fadil dipersilahkan. Terima kasih itu. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar secara umum. Yang pertama itu ada perhatian dan motivasi.
perhatian mempunyai peranan yang sangat penting di kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar, pengolahan informasi, terungkap bahwa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Dan yang selanjutnya, apakah suara saya dengar? Halo, Fadil. Ya, apa suara saya dengar tadi bentuknya keluar? Nggak jelas. Lanjut, Suara kita Fadil lanjut nggak ke jelas. nomor 2. Suara Fadil nggak jelas, matiin videonya aja nggak apa-apa. Ini aja. Yang kedua itu aktifan belajar dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah kita amati. Kegiatan fisik berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih, dan sebagainya. Contoh dari kegiatan psikis misalnya menggunakan kerana pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau membandingkan suatu konsep dengan yang lain. Dan yang ketiga, terlibat langsung dalam belajar. Di belajar haruslah yang ketiga, keterlibatan langsung dalam belajar. Bahwa belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengamati, adalah mengalami, tidak bisa limpah kepada orang lain. Dan kita ke yang keempat itu pengulangan belajar. Belajar yang perlu pengulang yang dikemukakan oleh psikologi metode ini. Belajar adalah latihan daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, mengingat, mengkhayal, merasakan, pikir, dan sebagainya. Kita ke warna lima yaitu sifat merangsang dan menentang dari materi yang dipelajari. Baiklah, mohon maaf karena Fadil Wijayanto sepertinya sedang mengalami kendala jaringan. Akan saya lanjutkan mengenai prinsip belajar terkait dengan proses belajar secara umum.
di mana yang tadi yang sudah Fadil jelaskan, yaitu udah ada 4 prinsip. Selanjutnya itu prinsip kelima, yaitu sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Di mana field theory dari Kurzlewin mengemukakan bahwa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan ajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan ini, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai. Maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru, dan demikian seterusnya. Agar pada anak timbul motif yang kuat dan dapat mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi siswa dalam belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Yang selanjutnya yaitu pemberian balikan atau umpan balik dan penguatan belajar. Prinsip belajar berkaitan dengan balikan dan penggunaan tautan ditekankan oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Kalau pada teori conditioning, yang diberi kondisi adalah stimulasinya. Maka pada operation conditioning yang diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law of effect, di mana dikemukakan oleh Thorndike. Menurut teori ini, siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan pengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu menurut Skinner tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan, tapi juga ada yang tidak menyenangkan, atau dengan kata lain, penguatan ini dapat bersifat positif maupun negatif. Mungkin itu dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sartika. Kepada Sartika dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai membelajarkan. Yang pertama adalah pengertian membelajarkan. Paradigma pendidikan telah mengalami pergeseran yang cukup sentral, yaitu dari teacher center ke student center. Maka hal ini yang mengisyaratkan bahwa prinsip pembelajaran mengacu pada pandangan konstruktivisme, yaitu belajar merupakan proses membangun pengetahuan dalam diri siswa melalui rangkaian pengalaman belajar yang dihadapi agar siswa dapat belajar. Dengan demikian, istilah mengajar harus berubah menjadi membelajarkan. Dalam contoh pengisyaratannya, seperti guru sebaiknya memberikan kail atau alat pancing dan memberi petunjuk yang jelas bagaimana cara menggunakan alat pancing tersebut. Bukan memberikan ikan cara yang mendukung agar siswa bisa menemukan dan memecahkan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Maka dari itu, dalam membelajarkan siswa, seorang guru harus memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu cara mengajar yang baik. Seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah prinsip konteks, di mana guru harus memahami konteks dari materi bahasan yang hubungannya dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Seperti contohnya belajar matematika, di mana ada hubungannya dengan misalkan
dengan pembelajaran fisika atau kimia dan lain-lainnya. Yang kedua adalah prinsip fokus, di mana guru membahas suatu materi, hendaknya guru menetapkan pokok bahasan sebagai pusat pembahasan dan pusat perhatian siswa. Yang prinsip yang ketiga yaitu prinsip urutan atau sekuen, di mana mengatur urutan materi pelajaran, hendaknya guru mengurutkan dari hal yang termudah ke yang tersulit, dari hal yang abstrak ke dari yang konkret ke abstrak, dan seterusnya. Yang keempat adalah prinsip evaluasi. Mengajar guru hendaknya mengintegrasikan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar. Karena kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan efektivitas belajar dan memotivasi siswa. Yang kelima adalah prinsip individualisasi, di mana dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri masing-masing siswa, seperti tingkat kecerdasannya, atau IQ, minat, perhatian, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah prinsip sosialisasi, di mana guru harus menciptakan suasana belajar di mana terjadi saling kerjasama antara siswa dan interaksi antar siswa. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sartika atas materi yang telah dibacakannya. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.